Puji syukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti dapat syafaat darinya di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Al-Badar, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, yang saya muliakan, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita lanjut mengaji sirah nabawi. Saya ingin ngajaknya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin agar umat Islam itu rajin membaca. Gitu ya. Tentu nanti kita balik lagi ke umur Nabi 35 dan lain sebagainya. Cuman hari ini saya ingin ngajak di situ ya. Umur Nabi 38 muncul kegelisahan di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegelisahan tentang judi, ya, zina, zalim. Zalim itu di Mekah pada waktu itu yang paling banyak. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, pejabat menindas yang tidak pejabat, gitu ya. Judi, zina, zalim. Ini yang luar biasa. Yang keempat, khamar. Kayaknya zaman kita masih ya ini ya. Zina, sekarang Pak, nengok perempuan telanjang di handphone kita ini gratis kita sekarang. Nggak perlu lagi sembunyi-sembunyi, tinggal kunci kamar, buka, semuanya bisa dilihat. Dulu orang kalau mau berzina, ngumpet, sekarang dari handphone pesan bisa. Langsung semua bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini siapa ini nanti yang mau memikirkan ini biar ini enggak kebablasan. Nah itu ya. Judi, kata Roma Irama, betul enggak? Menjanjikan kemenangan. Dulu kita main judi kudu ngumpet-ngumpet. Sekarang di mana judinya? Di sini juga. Judinya udah di sini. Judi dan zina itu perlu hepeng, betul nggak Pak? Hepengnya juga sekarang di mana? Di sini juga. Namanya pinjol. Utang pinjol terbesar di dunia ada di Republik Indonesia. Aku nggak tahu nanti negara ini gimana itu ngatasinya itu nanti. Wallahu a'lam. Tunggu saya jadi presiden nanti, insya Allah bisa saya atasi. Amin. Amin kan Pak? Biar pertama kali orang Batak jadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia, namanya Salman bin Abdul Hamid Hasibuan insya Allah ya. Judi online, zina online, dua-duanya ada ya. Zalim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pakai dari Bang Haji Oma aja, yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Gitu kan Haji Oma kan? Sama persis kan? Judi online, zina online, zalim. Yang keempat tadi apa? Khamar. Apa? Sekarang di kampung aku lahir, namanya Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Di situ aku lahir. Anak SMP itu 90% sudah pakai sabu-sabu. Beli sabu di sana itu lebih mudah daripada beli Indomie. Mohon maaf aku bikin kayak gitu istilahnya. Saking gampangnya. Dan nggak tahu aku siapa yang tanggung jawab ini kan gitu ya. Wallahu a'lam, kita nggak usah saling menyalahkan ini. Makanya saya ajak di wahyu pertama ini ayo. Kalau kita masih mentalnya saling menyalahkan, perkaranya nggak selesai. Ini salah, itu salah, itu salah. Nggak selesai perkara ini. Nah saya lihat juga mindsetnya selama ini solving problemnya selalu, kan ada ini, kan ada ini, kan ada. Pak, kalau kayak gitu cara pandang kita, maka masalah ini tidak selesai. Problem solver itu nggak begitu caranya. Nah, sama nih kegelisahan Nabi sama kondisi kita sekarang.
Judi, zina, zalim, khamar, sama Pak. Nah, ketika Nabi 2 tahun tahannus di Gua Hira, tentang kegelisahan 4 hal ini, tentu yang lain-lain juga ada, cuman 4 hal ini yang saya lihat yang paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu pertama dalam proses healing atau tahannusnya Nabi dengan kegelisahan ini. Namanya apa wahyunya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab kegelisahannya ini bukan mengirim kekuatan ke Nabi, kamehameha, dibunuh aja itu orang yang zalim itu, kan selesai Pak ya. Lihat ya, kalau dengan kekuatan menyelesaikan problem ini, mudah bagi Allah memberikan Nabi mukjizat, itu yang zalim itu dibunuh aja, tunjuk mati, bisa nggak Pak? Bisa. Kalau solusinya adalah lagi-lagi power, maka seluruh produsen khamar waktu itu dibunuh saja oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan mukjizat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau power adalah solusinya, maka semua perempuan-perempuan yang menjual dirinya, unik Pak, perempuan jual diri pada waktu itu unik di Mekah Pak. Di Mekah pada waktu itu diumumkan sama dia di depan rumahnya, saya adalah perempuan yang siap menjual dirinya. Diumumkan sama dia di Mekah pada waktu itu ya. Bukan hanya Mekah ya Pak ya, seluruh Arab. Bermacam-macam kalau kita baca sejarah bagaimana hebohnya perzinahan pada waktu itu. Ngeri kita bacanya. Dan mirip-mirip lah sama sekarang ini, nggak ada bedanya. Justru Allah ngajak Nabi kita Muhammad SAW, Iqra. Artinya apa? Baca. Supaya lebih mudah, pelajari. Pelajari dulu ini problem ini apa sih sebenarnya problem ini. Nah, harus dipelajari dulu satu-satu. Apa ini? Narkoba ini kenapa? Judi ini kenapa? Zina ini kenapa? Zalim ini kenapa? Dipelajari. Pelajarinya bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan dengan emosi. Kalau dengan emosi enggak ketemu juga solusinya. Mempelajarinya dengan emosi, solusi enggak ketemu. Mempelajarinya perspektif karena saya kiai, pasti enggak ketemu. Karena kiai atau tokoh-tokoh agama taunya haram, masuk neraka. Itu doang bisanya. Gunakan kekuatan, gunakan ini. Itu enggak jadi solusi. Karena sudah pernah Allah kasih contoh. Nabi Nuh alaihi salam gelisah dengan kondisi umatnya, betul tidak? 900 sekian tahun dia berdakwah, enggak mau orang ikut dia. Akhirnya dia bilang apa? Rabbi, la tadhar al-ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau biarkan ada satu orang pun yang melata, yang kafir di dunia ini. Diberi oleh Allah banjir bandang. Yang hidup sisa 70 orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Dan kepada siapa? Allah. Selesai nggak masalahnya Pak? Ya, dari yang 70 orang yang beriman itu lahir lagi. Ya ini, kita ini semua. Lut alaihi salam gelisah dengan Sodom, betul nggak? Gelisah dengan kaum Sodom yang sesuka sama perempuan, suka perempuan, laki-laki perempuan laki-laki. Ini juga hati-hati saudara-saudaraku semuanya. Hati-hati. Ini penyakit bisa diobati, bisa diatasi. Jangan percaya teori barat ini fitrah manusia, hak azazi manusia. Jangan semua yang dari barat itu kita telan mentah-mentah. Ini penyakit kayak kanker, kayak diabetes, bisa diobati. Nah, tapi jangan dikit-dikit haram, masuk neraka. Jauh dia jadinya nanti. Sodom atau Lut sudah buktikan, dikirim Allah 2 malaikat, ditenggelamkan itu kampung. Tidak ada yang selamat Pak. Berhenti Sodomnya, masih ada sekarang. Maka Allah bilang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajari baik-baik.
Kalau nggak dipelajari nggak bisa. Pahami dulu kasusnya satu persatu. Pertama pertanyaannya why, kan why, who, apalagi what, where, terus apa lagi Pak? When, how, ya itu coba tuh. Pakai itu aja dulu sederhana. Pernah nggak sih kita sama-sama tim Masjid Al-Badar mendiskusikan misalnya peduli dengan itu, kenapa orang berjudi? Diundang profesor psikolog, diundang profesor siapa yang ahli. Jangan ustad itu taunya cuma innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Itu doang bisanya. Kalau cuma ngeluarin dalil haram, itu anak TK juga bisa, nggak perlu kiai. Makanya pelajari, ikra. Ikra'nya bismi rabbikalladzi khalaq, dengan nama Allah, khalaqal insana min 'alaq. Baca dengan nama Allah bagaimana manusia diciptakan. Berarti Pak, bila permasalahan ini pengen selesai, baca dengan nama Allah, dengan ilmu Allah, dengan Al-Quran, pakai pendekatan manusia itu seperti apa sebenarnya. Wah ini aku nggak tahu solusinya, aku hanya cerita aja ini. Harus dipelajari, bareng-bareng kita pelajarinya. Kalau yang kulihat dari kacamata aku sebagai yang belajar sikit-sikit ilmu agama ini, 4 perkara ini setelah ku pelajari dengan kedangkalan ilmu, akar masalahnya adalah apa? Pengangguran rata-rata. Kenapa dia main judi? Biasanya pengangguran, pengen dapat uang instan. Oleh bandar judi online ini dipasang mah langsung menang sekali kalah selama-lamanya. Kenapa perempuan menjual dirinya? Rata-rata perempuan yang menjual dirinya hampir 80% karena apa? Pengangguran, pengen punya uang instan. Narkoba, rata-rata udah kaya pun dia pengen lagi dia kaya. Setelah dia pelajari, jual narkoba adalah pintu paling kaya yang paling cepat. Cepat Pak. Jualan apa aja itu lambat. Kalau jualan narkoba, cepat kaya. Paling 2 minggu udah punya Pajero kalau kau mau. Itu dia. Pengangguran. Permasalahannya di situ nih Pak. Kenapa yang kaya zalim sama yang miskin, yang berjabatan zalim sama yang tidak berjabatan, juga ujung-ujungnya uang. Pengangguran ini. Itu solusi dari Salman bin Abdul Hamid. Kalau yang benarnya aku bilang tadi, kita harus kumpul, pelajari matang-matang, gunakan itu why, what itu tadi digunakan. Dan yang jawab harus yang ahli, karena nggak bisa sendirian, harus ahli. Jika dia bicara, dia memang mempelajari yang sedang dia bicarakan, dia punya referensi, supaya ketemu solusinya ini. Saya kalau kayak gini-gini aja kita biarkan terus, wah khawatir Pak, bangsa kita ini makin rusak nanti. Coba deh perhatikan, korban judi online sudah banyak yang membunuh dirinya, sudah banyak yang membakar rumahnya, sudah banyak yang dipenjara, banyak. Korban pelacuran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, banyak ini korban-korbannya. Solusinya pelajari, Iqra bismi rabbikalladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca dan pelajarilah manusia itu sesungguhnya seperti apa. Khalaqal insana min 'alaq. Kita, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, harus mempelajari tentang kita. Saya ini apa, siapa, bagaimana, mau kemana, harus dipelajari. Pakai ilmunya Allah juga. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ingatkan di wahyu ini sebagai manusia, kau itu Salman tercipta dari segumpal darah. Segumpal darah ini berasal dari apa? Tetes sperma. Dari situ kau berasal.
Wah, ini banyak sekali jawaban-jawaban para ulama. Kenapa di wahyu pertama sesudah membaca dan disuruh kita membaca tentang diri kita, dan diri kita yang disuruh dibaca itu adalah siapa kita, dari mana kita sebenarnya, itu manfaatnya banyak sekali. Iblis laknatullah alaih masuk neraka selama-lamanya, padahal sebelumnya iblis adalah hamba Allah yang saleh, yang mau beribadah, mau mengabdi kepada Allah. Tetapi ketika dia disuruh menghargai Adam alaihi salam sebagai pendatang baru, dia merasa gak pantas, ya Allah, masa saya harus respect terhadap Adam? Dia kan anak baru, harusnya dia yang nemuin saya, dia yang salim ke saya, dia yang hormat ke saya, bukan saya yang hormat ke dia. Ya Allah, ana khairun minhu, saya akan lebih baik dari dia, ya Allah. Gitu. Allah ingin agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terjebak di sini. Maka Allah ingatkan kita di wahyu pertama, Salman, kalau wahyu ini ke saya pelajari, bacalah, pelajarilah siapa kau sebenarnya, dan ingat, kau ini Salman diciptakan hanya dari setetes sperma yang tak ada harganya. Ada harga sperma, Pak, kalau dikeluarin. Mohon maaf kalau kau malam Jumat sama binikmu, spermanya kau keluarin di kantong. Coba pajang di halaman Masjid Badar, dijual sperma, laku gak, Pak? Dibilang orang kau gila, dipecat kau langsung dari DKM, Pak, di sini kalau kau lakukan itu. Kau udah gila ya. Tapi penyebab kau dibilang gila dan dipecat itu, itulah asal usul kita, Pak. Itu kita. Jangan ingat asal usul sesudah jadi kiai. Jangan ingat asal usul karena nenekku siapa. Jangan ingat asal usul karena kami misalnya di Tanah Batak Marga Nasution. Wow, Simanjuntak. Wah, itu Harajaon itu sudah. Bukan itu. Asal usul yang sebenarnya yang harus kita ingat, kita pelajari pula kalau kata Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus kata Allah apa? Iqra wa rabbukal akram. Pelajarilah Salman, pelajarilah umat Muhammad, pelajarilah hai manusia tentang ciptaan ini bagaimana terjadi. Wa rabbukal akram. Saya melihat para ulama menerjemahkannya itu banyak sekali. Salah satu yang ingin saya sampaikan di tempat kita ini, kalau kau pelajari itu, kau akan memuliakan Allah, kau akan mengagungkan Allah, kau akan benar-benar punya respect yang tinggi terhadap Allah. Kau akan benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar merasa hina di depannya. Kalau kita sudah bisa memuliakan Allah, mengagungkan Allah, hamba kalau bisa mengagungkan Allah, kalau bisa memuliakan Allah, penyakit yang 4 tadi kena enggak dia, Pak? Enggak lah. Mana main judi dia? Mana berzina dia? Mana dia mau zalim? Apa yang mau dizalimi? Saya juga lemah kok. Sama dengan ente. Takdir saya aja disekolahkan ke sini jadi begini. Pada hakikatnya kita sama, kawan. Nah, kalau dipelajari itu kan, mau nggak dia jual dirinya? Mana mau dia? Karena dia mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Nggak akan mau dia. Judi dia nggak mau, zina dia nggak mau, zalim dia nggak mau, khamar pun dia tidak mau. Kenapa? Karena mulia Allah di hatinya, karena sangat agung Allah di hatinya, dan dia sadar dia ini sangat lemah. Salman ini lemah, yang mulia Allah, yang punya kuasa Allah, yang punya kehendak Allah, segala-galanya itu oleh Allah. Kalau dipelajari wahyu pertama ini luar biasa. Yuk sama-sama kita, sebelum tadi kita kumpul banyak orang, kita sendiri-sendiri aja banyak-banyaklah belajar. Pelajarilah kau sebagai manusia itu siapa sebenarnya. Tapi jangan pelajari manusia dari Karl Marx. Jangan pelajari manusia dari ilmu-ilmu yang lain, nanti takut tersesat. Ya, pelajarilah manusia itu siapa dari Allah. Al-Quran lengkap menjelaskan manusia. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin.
Banyak. Walaqad karramna bani Adam. Banyak sekali. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Banyak sekali ayat. Innal insana lafi khusrin. Banyak sekali ayat tentang manusia diceritakan Allah dalam Al-Quran. Maka pelajarilah manusia dari siapa? Dari Allah. Supaya nanti hasilnya apa? Iqra wa rabbukal akram. Supaya muncul yang paling mulia adalah Allah. Segala-galanya adalah Allah. Maka muncul alhamdulillahi rabbil alamin. Itu muncul dengan kesadaran yang sangat sempurna, sehingga dia benar-benar memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan apa? Pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia ilmu yang belum dia paham. Keren ini wahyu kita ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lihat Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita tutup pengajian ini, lihatlah dialog yang mahal sekali di wahyu pertama ini dari ayat 1 sampai 5. Dialog umat Islam itu mahal, Pak, bukan dialog receh. Sekedar nanya dalil kunut receh sekali. Jangan turunkan harga diri umat Islam ini, Pak. Cuma nanya dalil kalau tahiyat itu goyang-goyang apa berdiam? Ya Allah, murah kali gitu. Lihatlah wahyu pertama kita. Di sini yang mau ikut ya, coba deh pelajari agama-agama selain Islam. Wahyu pertamanya, sabda pertamanya, titah pertamanya, lihat bagaimana. Dan bandingkan dengan Islam. Wahyu pertama kita itu menunjukkan pengikut agama ini adalah orang-orang yang apa? Cerdas. Mohon maaf aku pakai bahasa Batak dulu. Otaknya dipakai, nggak ditaruh di warung Padang. Hah? Tuh kalau orang Medan bilang gitu. Otak kau di mana? Kau taruh di warung Padang apa? Bukan. Orang Islam itu otaknya dipakai. Kalau dia meninggal dibuka, nggak laku dijual itu otak karena udah rongsok. Ini sekarang otak kita, Pak, kita meninggal dibawa ke Singapura laku karena nggak dipakai. Nggak dipakai itu otak. Bisa dijual, lebih mahal dijual di warung Padang daripada ditaruh di kepala ini. Lihat dialognya itu loh. Dialognya itu, perhatikanlah kau diciptakan dari mana. Wah, itu Pak, mahal itu wahyu pertama itu. Menunjukkan kelas kita sebagai umat. Menunjukkan betapa terhormatnya kita sebagai pengikut Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Lengkap paketnya, Pak. Sesudah kau pelajari, kau harus apa? Tuliskan. Paten kali. Tapi apa boleh buat? Wahyu ini pernah diamalkan oleh para ulama. Maka muncullah Ibnu Sina, muncullah Al-Farabi, muncullah Al-Kindi, muncullah Al-Khawarizmi, muncul Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Bukhari, Muslim, muncul Al-Ghazali, muncul Imam Al-Haramain. Keren-keren. Karena mereka mengamalkan wahyu ini. Belakangan ini, wahyu ini kurang diamalkan. Lebih banyak mengadakan tablik akbar ketimbang mengadakan acara membaca. Bahkan Al-Quran, sumber satu-satunya agama yang paling akurat, juga jarang dibaca. Sering dikhatamkan karena mengharap pahala. Enggak salah. Tapi Al-Quran memperkenalkan dirinya kepada kita
bukan hanya untuk dikhatamkan cari pahala. Bahkan tolong bantu aku, ada nggak motivasi dari Al-Quran, khatamkan aku supaya kau dapat pahala. Tolong nanti cari, bantu aku, ada nggak itu? Yang ku tahu Al-Quran bilang ke kita, aku ini petunjuk buat kau Salman. Hudan lil muttaqin. Betul tidak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kalau kau khatamkan dapat pahala, betul tidak? Betul. Tapi jadi hudan tidak? Manalah jadi hudan, enggak ngerti kau. Bisa jadi hudan? Enggak kan? Maka aku tanya dulu kita semua, jawab di hati masing-masing. Siapa di sini yang pernah baca Quran khatam dengan artinya? Jangan-jangan ada yang belum pernah ini. Kalau khatam Arabnya, top pasti banyak. Khatam dengan artinya. Oke, apalagi pertanyaan kedua. Khatam dengan artinya dan paham. Makin jauh. Belum lagi kita bilang yang kedua, sumber akurat kita namanya apa? Hadis. Al-Quran dan hadis. Saya pernah tanya Pak, Sahih Bukhari pernah baca enggak? Pernah hatam bacanya? Pernah hatam baca dan terjemahannya? Pernah hatam baca terjemahannya dan paham? Ada yang nyeletuk sama aku, Ustaz, nengok Sahih Bukhari aja aku belum pernah katanya. Mati kita. Pantaslah agama kita ini menurun rankingnya di dunia ini. Ternyata jauh kita dari sumber utama dan jauh kita dari mengamalkan wahyu pertama. Ya wajarlah kalau kita diobok-obok di mana-mana. Metriknya memang begitu. Ternyata memang metriknya begitu. Kenapa umat ini dibola pingpong oleh orang lain? Gak usah salahkan Yahudi, gak usah salahkan Nasrani, gak usah salahkan rezim siapa, gak ada gunanya. Karena itu bukan solusinya. Wahai umat Islam, kembalilah ke jati dirimu. Iqra, apa yang harus dibaca? Al-Quran dan hadis with meaning tapi. Memang ada pahalanya. Allah bilang salah pun kau baca Al-Quran dikasih pahala. Tapi Al-Quran tidak mengenalkan dirinya untuk sekedar pahala. Bahkan yang sering Al-Quran sebutkan adalah hudan, hudan, hudan. Kalau ku ajak kau jalan-jalan ke Danau Toba gratis. Yang hadir ini ku kasih tiket VIP jalan-jalan ke Danau Toba. Hotelnya VIP, tiketnya business class. Sampai Danau Toba ku kasih kau guidance. Nggak ada guide-nya, ini guidance-nya. Silahkan jalan-jalan kau. Ternyata guidance itu bahasa Batak. Nyampe enggak kau Pak ke tempat-tempat enak di Danau Toba? Enggak akan nyampe kau. Yang ada nyasar betul. Mana bisa? Kecuali dia orang Batak juga nyampe. Ini orang Arab kagak, belajar bahasa Arab kagak. Enggak mau pula baca terjemahannya. Kayak ginilah akhirnya. Inilah kondisi kita umat kita ini. Ayo kita amalkan lagi wahyu pertama ini. Gak usah terlalu aneh-aneh dulu cara mengamalkannya. Kembali aja dulu ke Al-Quran. Baca dengan makna. Udah selesai khatam. Coba beli Sahih Bukhari yang ada terjemahannya. Baca dengan makna. Beli Sahih Muslim dengan terjemahannya. Baca dengan makna. Kalau ada makna yang kurang dipahami, aku mau menemanimu memahaminya bareng-bareng. WA aja aku. Aku nggak ngerti nih Salman ayat ini, surah ini. Apa nih maksudnya? Nanti ku balas WA itu. Karena saya juga senang. Saya ini malah kalau ditanya orang, Ustaz ini politik kayak gini kemana kau? Allah, pertanyaan sampah. Aku bilang gitu dalam hati saya. Ustaz dalilnya taraweh rokaatnya 23 apa? Ya Allah, udah 15 abad umur agama ini, pertanyaannya itu aja. Pertanyaannya nggak ada yang bikin saya rajin belajar gitu loh. Saya udah hafal Pak pertanyaan umat di DKI ini. Dan jawabannya udah mudah sekali. Pertanyaannya kalau nggak makna Ar-Rahmanu al-Rashistawa, lipat tangan di dada, di perut apa dilepas,
tahiyatul gini-gini apa gini-gini apa diem, baca Fatihah bismillah apa enggak, habis sholat zikir bareng-bareng kenceng-kenceng apa enggak, kalau orang meninggal ditahlil apa enggak, ditalkin apa, itu. Dan itu sudah template, semua majelis taklim itulah pertanyaannya. Kalau kau mau jadi ustaz terkenal bisa kulatih Pak, tinggal hafal dalil-dalil itu aja, sudah dibilang orang kau ustaz ahli sudah. Dan kau punya masa, tinggal kau mau ngambil versi ini hafal dalil yang ini saja. Mau ambil versinya hafal dalil, udah jadi kiai kondang kau sudah. Padahal agama kita bukan tentang itu. Dialog pertama ingat, ini ya. Khalaqal insana min 'alaq, itulah dialog agama ini pertama kali. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya. Sama-sama rajin kita membaca. Di sumber utama kita aja dulu, Al-Quran dan hadis. Hadisnya utamakan dulu Bukhari dan Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.